Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Babun fit tasdidi fil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ancaman berbohong atas nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Amr ibn Aun qala akhbarana Khalid wa qala hadatsana Musaddad wa qala hadatsana Khalid al-ma'na an Bayan ibn Bishr qala Musaddad Abu Bishr an Wabarah ibn Abdurrahman an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi qala qultu li Zubair ma yamna'uka an tuhadditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu anhu ashabuhu qala amma wallahi laqad kana li minhu wajhu wa manzilatun walakinni sami'tuhu yaqulu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi, dari bapak beliau yaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Qala berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zubair, qultu li Zubairi, aku katakan kepada Zubair. Orang Arab itu biasanya bernama bapaknya. Aku katakan kepada Zubair, artinya aku katakan ke bapakku sendiri. Ma yamna'uka, apa yang menghalang kamu wahai bapak, antu haditha, bahwa engkau meriwayatkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama yuhaddisu anhu ashabu, sebagaimana meriwayatkan hadis darinya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Yasin Zubair bin Awam radhiyallahu an, amma wallahi, adapun demi Allah, laqad kana limin, demi sungguh ada bagiku darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajhun, itu wajah dalam artian perhatian atau dalam makna kedekatan, wa manzilatun, dan kedudukan, karena beliau adalah anak bibitnya Nabi, sepupuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinni sami'tuhu, akan tetapinya aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa saja yang berbohong di atas namaku, siapa saja yang berbohong di atas namaku hal keadaan dia sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil posisi, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Nah, hadis ini enggak perlu lagi dikomentari. Ini hadis mutawatir nomor 1. Hadis mutawatir nomor 1, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis inilah yang menghalangi langkah Sayyidina Zubair bin Awam merakan hadis dari Nabi SAW, takut nanti sesuatu yang disampaikan itu tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi.
Dalam hal ini ulama berbagai pandangan. Ada mengatakan harus sama lafaznya, beda lafaznya itu masuk kadzaba alaihi. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu sama lafaznya, maknanya sama itu sudah cukup. Sehingga ulama yang ketat dalam pembahasan lafaz yaitu ulama hadis, ulama yang bertoleransi boleh merekan makna hadis, yaitu ulama fikih. Nah, babul kalami fi kitabillahi bighairi ilmin, bab berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Dia komentari ayat Al-Quran, dia berbicara tentang ayat Al-Quran padahal tidak punya ilmunya. Berdasarkan surat Maidah ayat 25 ini kita simpulkan bla 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 bla. Dia dalam tafsir tidak ada sama sekali penafsiran begitu. Ternyata penafsiran dari benak dia sendiri. Apa ancamannya? Nah, وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقري الهضرمي قال حدثنا سهيل بن مهران أخي حزمي القطائي قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن سيدنا جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa saja yang berpendapat, siapa saja yang berkomentar, siapa saja yang mengulas fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam kitab Allah azza wa jalla, bi ra'yi, dengan pendapatnya sendiri, fa asaba, lalu tepat sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan. Itu tepat itu. Kalau salah, tepat saja uraiannya, ulasannya tanpa ilmu pengetahuan, maka dianggap melakukan tindakan salah. Kenapa? Karena kalau diberikan ke seseorang kebebasan berbicara tentang Al-Quran, nanti menyebabkan umat sesat. Maka kita tidak berhak menyampaikan maksud Quran kecuali menurut tafsir yang kita baca. Kemudian kita tidak berhak menyampaikan penafsiran dari sebuah Al-Quran kecuali pada tafsir ulama mutaqaddimin. Jangan ambil kitab tafsir lalu disampaikan. Menurut tafsir Al-Misbah, maknanya adalah ini. Menurut tafsir Marawi, maksudnya adalah ini. Menurut tafsir Jalalain, menurut tafsir Qurtubi, mana yang dari sekian tafsir yang dibaca, mana yang lebih tepat untuk disampaikan? Al-Misbah? Misbah siapa penafsir? Orang masih hidup. Tidak ada ayat jilbab dalam Al-Quran. Itu kata pengarang tafsir. Saking nggak jumpa aja dia, saking nggak tahu dia ilmu tafsir, nggak ada ayat jilbab dalam Al-Quran. Jadi nggak baca itu tafsir. Maka kembali kepada tafsir ulama-ulama mutaqaddimin, ulama yang makanannya tidak tercampur dengan riba, ulama yang pakaiannya tidak tercampur dengan riba, ulama yang hidupnya tidak bersinggungan dengan pemerintah, apalagi pemerintah zaman itu, seperti imam-imam Jalalain, tafsir Ruhul Ma'ani dari Imam di tafsir. Ini kalau tafsir Taufik.
Babu fi takriril hadis. Bab tentang mentakrir, mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa bihi qala hadatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Abi Akil Hashim ibn Bilal an Sabik bin Najiyah an Abi Salam an rajulin khadama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza haddatha hadithan a'adahu thalatha maratin. nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Salam dari Sayyidina Ar-Rajul. Sayyidina Rajul enggak ada namanya. Fadaman Nabiya, yang telah melayani ya rajul akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya sanadnya majhul. Karena majhulnya itu di level sahabat, maka tidak memberikan pengaruh pada hadis. Nah, dari seorang laki-laki yang telah melayani ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana apri kita tahu laki-laki itu sahabat? Dari mana kita tahu apri laki-laki itu sahabat Nabi? Khadimah. Melayani Rasulullah. Melayani Rasulullah berarti hidup di zaman Nabi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada dia Nabi idza haddatsa haditsan, apabila menyampaikan ya Nabi akan sebuah hadis, a'adahu thalatha marrat, mengulang-ulang ya Nabi akannya hadis 3 kali. Ini dalilnya kalim asal itu diulang 3 kali. Jadi diulang-ulang 3 kali. Nabi kalau ngomong tuh 3 kali, kecuali suatu perkara yang tidak terlalu penting dan penyampaiannya panjang lebar, nggak mungkin diulang 3 kali. Seperti cerita tentang umat zaman dulu, Bani Israel misalnya. Dan kalau perkara sangat-sangat penting, ini diulang lebih pada 3 kali. Sampai sahabat pun kasihan dengan Nabi. Seperti hadis ala wa syahadatu zur, itu Nabi ulang, enggak terhitung banyaknya. Ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Kata sahabat, aduhai kapan Nabi berhenti? Bukan bosan ucapan Nabi, tapi kasihan beliau mengulangnya keseringan. Nah, jadi hadis di atas itu tidak mutlak untuk seluruh hadis. Kalau mutlak untuk seluruh hadis, itu saya rasa kitab ini akan khatam lambat 3 kali daripada yang sebelumnya. Kenapa? Setiap hadis ada 3 kali. Sunnah Rasul. Ada riwayat yang lain di bawah. Babu fi sardil hadis. Bab tentang sardil hadis. Sardil itu yang menyampaikan secara sekali aja, sepintas. وبه قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة حجرتي مرتين فلما قادت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحادثه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث لو شاء أدوه أن يحصيه أحصاه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu an, qala, berkata ya Sayyidina Urwah, jalasa Abu Hurairah, telah duduk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Posisinya beliau dalam masjid. Di mana duduknya beliau? Bi jambi hujrati Aisyah, di samping kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang membatasi adalah bangunan. Sayyidina Abu Hurairah duduk di mihrab Masjid Nabawi. Nah, sebelahnya adalah kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa hiya tusalli,
dan dianya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala sedang solat. Faja'ala yaqulu, maka jadilah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Isma'i ya rabbatal hujrati marratain. Dengar olehmu wahai tuan rumah, wahai pemilik ini kamar. Marratain beliau katakan itu 2 kali. Falamma qadat salataha, maka tak kalah menyelesaikan ia Sayyidah Aisyah akan solatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata ia Sayyidah Aisyah, ala ta'jabu ila hadha wa hadithi, adakah tidak engkau mengagumi kepada orang ini? Ini maksudnya kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wa ila hadithi, dan kepada hadisnya. Kepada hadisnya, yaitu maksud hadisnya adalah cara penyampaian hadisnya. In kana Rasulullah, sesungguhnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kana itu takhfif daripada mufaqqal, asalnya innahu kana. In kana ay innahu kana, sesungguhnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhadditsul hadits, sungguh meriwayatkan ia Nabi akan sebuah hadis. Law sya'al adu, jikalau menginginkan oleh orang menghitung, jikalau menginginkan oleh orang yang menghitung, ayyuhsiyahu, bahwa dia menghitung akannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsahu, niscaya dia bisa menghitungnya. Nah, niscaya dia bisa menghitungnya. Artinya ketika Sayyidina Abu Hurairah menstorkan hadis yang beliau hafal kepada Sayyidah Aisyah untuk memastikan, paling enggak memperkuat apa yang diingat oleh Nabi daripada apa yang diingat oleh Sayyidina Abu Hurairah pada Rasulullah, maka ketika itu beliau sampaikan cepat, sardan. Setelah Sayyidah Aisyah menanggapinya, maka Sayyidah Aisyah katakan, apakah kamu enggak menganggap aneh, enggak mengagumi orang ini atau cara penyampaian hadisnya? Nabi nyampaikan hadis. Kalau ada orang pengen ngitung kalimat yang Nabi sampaikan, bisa dihitung. Berarti kalimat Nabi itu penyampaiannya pelan dan ringkas. Pelan dan ringkas. Maka nyampaikan hadis, baca hadis, bukan berarti pelan ya. Nah, jelas. Kalau kita baca hadis Nabi. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu dalam penyampaian itu pelan, kosakata itu bisa dihitung. Tapi apa yang kita sampaikan orang mengerti. Nah, jadi metode penyampaian baginda Rasul pelan dan kalimatnya tidak begitu banyak, sehingga orang bisa menghitungnya dan bisa mengingatnya. Dan ceramah cepat, kemudian banyak kosakatanya, lepas ceramah nggak ada yang bisa diingat orang lain. Hari SWT kita diantar Allah SWT ke muka bumi ini, satu maksud dan tujuan sebagai yang Allah antar, Allah SWT antar para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mulai pada Nabi Adam alaihi salam, pada Nabi Nuh alaihi salam, dimajukan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi alaihissalam, terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang para nabi sudah tidak ada lagi. Nah, sebab dakwah harus sampaikan pada akhir zaman. Maka kerja dakwah ada pula kita semua. Tak boleh, bukan nggak boleh ceramahnya bagus. Nah, tapi metode penyampaiannya pelan, kemudian kosakata nggak banyak, kemudian jangan mutar-mutar di tempat.
Nah, lihat kalimatnya, law sya'al adu ayyuhsiyahu ahsahu. Kalau ada orang yang pengen menghitung kata-kata yang Nabi sampaikan, sungguh dia bisa menghitungnya. Berarti penyampaian secara sardan ini tidak diinginkan di dalam hadis atau pengarahan agama. Nah, وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أروى بن زبير حدثه عن سيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Shihabin, seorang tabi'in rahimahullah, sesungguhnya Sayyidina Urwa bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma haddatsahu, telah menyampaikan hadis kepadanya Ibn Shihabin, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, ala yu'jibuka adakah tidak membuat kagum akan kamu oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a, dia datang, fajalasa ila janibi hujrati, lalu dia duduk di samping kamarku. Yuhaditsu, dia menyampaikan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusmi'uni dzalik, dia memperdengarkan kepadaku akan demikian hadis. Nah, ini salah satu metode periwayatan hadis, yaitu ardu ala syekh. Kita baca hadis, syekh yang dengarkan. Jadi Sayyidina Abu Hurairah di sini posisinya adalah sebagai perawi hadis daripada Sayyidah Aisyah, tapi dengan metode qiraah ala syekh. Nah, metode ini metode nomor 2. Metode nomor 1, simak, mendengar hadis guru yang baca. Metode nomor 2, qiraah ala syekh, kita yang mensetorkan kepada guru. Nah, jadi Sayyidina Abu Hurairah, kata Sayyidah Aisyah, duduk di samping kamarku, artinya di masjid, aku dalam kamar. Dia perdengarkan kepadaku hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu usabbih, padahal aku sedang baca tasbih. Baca tasbih. Jadi bisa 5 setan sambil baca tasbih. Astagfirullah. Subhanallah. Tengok maaf saja. Itu berarti betul bacanya. Subhanallah. Faqama, maka berdiri ya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qabla an aqdiya subhati, sebelum bahwa aku menyelesaikan tasbihku. Walau adraktuhu, jikalau aku mendapati akannya Sayyidina Abu Hurairah, Abu Hurairah, maksudnya aku bisa selesaikan tasbih sebelum dia beranjak meninggalkan kamarku, laradatu alaihi, sungguh aku akan bantah kepadanya. Apa bantahanku? Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yakun, itu tidak ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasrudul hadis, membaca cepat ya Nabi akan hadis, misla sardikum, seperti membaca cepatnya kalian. Jadi membaca hadis yang kita inginkan jelas. Itu juga dalam taklim, bacanya baca cepat, boleh cepat tapi jelas. Nah, sardin di sini maknanya cepat tapi kurang jelas.
Bab tawaki fil fatwa. Tawaki artinya menghindar, menghindari, menjauh daripada menyampaikan fatwa. Hadis. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن السنابيه عن معاوية عن سيدنا معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, itu melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wulutas. Ada kata Imam Abdul Ma'bud bacanya bukan wu tapi fathah ghain, galutas. Dalam kitab Nihayah dan sebuah riwayat ulutas. Berkata Imam Harawi galutat ditinggalkan darinya hamzah, bukan ulu tapi galutat. Kama taqulu ja'al ahmar wa ja'al ham. Nah, dengan cara membuang hamzah, ahmar menjadi ham. Waqad ghalata man qala innaha jama' galutat. Komentar Imam Ibnu Ma'bud, salah kalau dikatakan galutat itu jama' galtun. Nah, ghalata man qala innaha jama' galutat. Kalau kata Imam Khattabi dikatakan mas'alah idza kana yaghlatu fiha kama yaqulu satun halu wa farasun rasul idza ja'alta isman zitta fiha ha. Apabila dijadikan nama ditambahkanlah huruf ha, maksudnya ta marbuto, jadilah dia galuto, haluba, rakuba. Wa arada al-masail allati yughalitu fiha ulama, yang dimaksudkan adalah masalah-masalah yang tersalah padanya oleh para ulama. Jadi galutan maknanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kesalahan-kesalahan, masalah-masalah yang disampaikan fatwa yang salah. Nabi melarang menyikapi permasalahan hukum dengan pendapat-pendapat yang salah. Ini mengenai fatwa. Jangan terburu-buru memponis atau menjawab permasalahan umat dalam permasalahan yang ditanyakan tanpa mempelajarinya lebih jelas permasalahan tersebut, tanpa menghadirkan kedua belah pihak kalau itu persengketaan. Dan apabila permasalahan itu ada permasalahan yang berkaitan dengan bahasa yang disampaikan seperti talak, harus memastikan kalimat talak yang digunakan, kosakata yang dipakai. Nah, supaya tidak salah dalam memutuskan. Kalau itu permasalahan muamalah atau masalah faraid di Kota Padang, harus memastikan pusako tinggi ke atau pusako rendah. Nah, kalau masalah-masalah disampaikan dengan bahasa-bahasa daerah, nah itu harus kita pastikan makna bahasa daerah itu menurut orang daerah tersebut. Yang digunakan dalam bahasa kita, kadang-kadang bahasa daerah yang mereka gunakan beda maksud yang bahasa yang kita pahami. Nah, intinya harus berhati-hati dalam menyampaikan hukum. Kalau salah menyampaikan hukum, bisa orang berzina gara-gara hukum yang antum sampaikan. Bisa saja orang makan yang haram gara hukum yang disampaikan. Bisa saja orang hilang hak karena hukum yang disampaikan. Hadis. وبه قال حدثنا سعد بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المكري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن مسلم بن يسار
أبي عثمان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتح وقال حدثنا من أفتح وقال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان التنبوذي رضي الله رضي عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. زاد سليمان المهري في حديثه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن رشد في غيره فقد خاناه. وهذا لفظ سليمان. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afta, siapa saja yang memberi fatwa. Sanad dialihkan kepada riwayat yang lain, kepada sanad yang lain juga kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uftiya. Jadi ada dua riwayat, ada afta, ada uftiyah. Siapa saja yang diberikan fatwa, siapa saja yang diberikan pendapat, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan, karena ismuhu, niscaya adalah dosanya orang yang minta pendapat tersebut, alaman aftahu, terhadap orang yang memberikan fatwa ia akannya orang tersebut. Dosanya orang yang minta pendapat tersebut terhadap orang yang memberikan fatwa ia kepadanya orang tersebut. Seseorang datang kepada antum, lalu dia bertanya tentang asuransi. Pak Ustaz Zahran, bagaimana kalau mobil saya ini saya asuransikan? Kata Kiai Zahran, nggak apa-apa, asuransikan hak kita sebagai warga negara. Nah, ternyata terlibatlah orang tua asuransi, kecelakaan mobilnya, dia terima dana lebih besar, padahal dia baru bayar 2 kali periode. Memakan riba lah dia, maka dia terlibat memakan riba. Dosa makan ribanya ditanggung oleh Pak Kiai. Nah, saya punya kenalan Pak Ustaz, dia sudah ditinggal suaminya sekian tahun lamanya, suaminya pergi merantau nggak balik-balik, nggak ada nafkah zahir batin, sudah 5 tahun nggak ada informasi suaminya, boleh saya kawin? Nah, kata Pak Ustaz itu boleh, kawinlah dia. Terlibatlah si bertanya ini dan berzina. Berapa kali dia berzina itu seumur hidup, maka dosa zina ditanggung oleh Pak Ustaz yang ngasih pendapat. Maka jangan sembarang ngasih fatwa. Kalaupun pendapat dalam masalah tersebut banyak, ada khilafiyah, maka berikan pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Kita nggak mau sangkut paut gara-gara menjawab pertanyaan orang urusan di akhirat. Nah, urusan diri saja susah ngurusnya, apalagi tambahan dosa orang lagi. Nah, biar saja dia nanggung dosanya. Ini fatwanya, ini pendapat yang kuat, selesai. Kalau dia nggak mau, kan selesai, kita nggak tanggung jawab. Tapi karena kasihan dia antum kasih celah pendapat yang lemah, nanti bermasalah di akhirat kelak, sudah dosa sendiri banyak, tambah pula dosa orang. Hati-hati berfatwa. Zada Sulaiman al-Mahri dalam hadisnya, wa man asyara ala akhihi, siapa saja yang memberi pendapat
yang memberi masukan atas saudaranya bi amri dengan satu hal, dengan satu perkara yang lamu, yang mengetahui ia seseorang, anna rusda fi ghairi, sesungguhnya yang baik, sesungguhnya yang tepat itu pada selainnya perkara, faqad khanahu, maka sungguh telah mengkhianati ia seorang akannya saudara. Ini lafaz riwayat daripada Sulaiman Al-Mahri. Apri, antum beli gamis itu bagus nggak? Bagus, ini bagus ini. Nah, setelah kita beli ternyata luntur, nggak bagus. Kita datang sama Apri, antum bilang bagus. Ya biasa, biar nggak saya sendirian rugi. Nah, biar kita sama-sama membeli yang luntur. Itu maknanya dia telah berkhianat. Nah, kalau ada orang minta pendapat kepada kita, kita tahu barang itu nggak baik, dan kita tahu yang lain lebih bagus, kita tetap sarankan kepada yang tidak baik, berarti kita sudah berkhianat. Kalau soal baju mungkin ya 2 bulan 3 bulan bosan bisa dibuang kalau jelek. Tapi kalau minta pendapat tentang istri, mana tetangga dong antum tuh yang bercadar, soleha itu, soleha banget. Padahal dia tahu itu di balik cadarnya itu bagaimana orangnya anak itu. Dia bilang soleha banget, dia tahu rasa dia. Itu berarti dia telah berkhianat. Paham? Jadi kalau kawan bertanya tentang apa saja, kalau kita tahu itu nggak baik, kasih tahu itu nggak baik. Kalau kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau tahu ada yang baik yang lain, kita sarankan kepada yang lain, walaupun kita kebeli barang jelek itu. Nah, jangan niat melampiaskan kerugian biar dia rugi juga, suruh dia juga dibeli, padahal kita tahu itu jelek, berarti kita telah menjadi pengkhianat. Nah, babu karahiyati man'il ilmi, bab makruh menghalangi ilmu. Hadis. وبه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن حكم عن عطاء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang ilmu pengetahuan, siapa saja yang ditanya tentang ilmu pengetahuan, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan akannya ilmu pengetahuan, aljamahullahu, niscaya mengekang akannya orang tersebut oleh Allah, bilijamin min nari yaumal qiyamah, dengan tali kekang dari api pada hari kiamat. Dengan tali kekang dari api pada hari kiamat. Nah, kalau tidak tahu, fatwa seperti tadi. Kalau kita tahu, lalu tidak mau ngasih tahu, maka akan dituntut pada hari kiamat, akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang daripada api neraka. Itu kenapa dijeda? Sinyal?
Jadi tidak boleh karena faktor unsur hubungan tidak baik dengan seseorang, karena faktor kita tidak senang dengan seseorang, lalu dia bertanya ilmu agama, katakan saya nggak tahu. Nggak boleh. Kita tahu orang itu selama ini nggak bagus lah, menyusahkan, selama ini dia menghina, selama ini dia merendahkan. Pada satu saat dia bertanya tentang ilmu agama, awas, nggak tahu saya, tanya yang lain. Nah, jadi tidak boleh dalam ilmu agama itu menutupi dari sesiapapun, harus diketepikan urusan pribadi, diketepikan urusan sosial, diketepikan urusan apa saja. Lihat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berseteru dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pada akhirnya Sayyidina Ali turun dari jabatan karena politiknya Sayyidina Amr bin As. Tapi Sayyidina Muawiyah tulis surat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang ilmu agama. Apakah Sayyidina Ali nggak jawab? Sudah dilengsarkan lawan politik. Apa kata Sayyidina Ali? Segala puji bagi Allah yang membuat musuh kita bertanya agama kepada kita. Bernama profesional. Nah, Sayyidina Muawiyahnya profesional, itu kan urusan politik, bukan urusan agama. Sayyidina Ali-nya lebih profesional, tetap saja menjawab, nggak ada masalah. Ini harus ditanamkan bagi diri para pengemban ilmu agama. Jadi tidak ada bahasa itu kan musuh saya, itu musuh politik saya, itu orangnya yang biasa merendahkan saya, itu kelompok yang berseberangan dengan saya, itu tidak satu aliran dengan saya. Akhirnya tidak mau memberikan apa yang ditanya tentang ilmu, dia akan diancam pada hari kiamat. Nah, babu fadli nasril ilmi, bab fadilah menyebarkan ilmu agama. Hadis. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'un, kalian mendengarkan hadis, wa yusma'u minkum, nanti akan didengarkan kembali dari kalian, wa yusma'u, lalu akan didengarkan, mimman sami'a minkum, dari orang yang akan mendengarkan dari kalian. Pertama, antum tasma'un, kalian mendengarkan hadis dari saya. Nanti tabi'in yusma'u minkum, akan didengarkan hadis dari kalian. Kemudian didengarkan kembali dari orang yang dia mendengarkan dari kalian. Lalu didengarkan kembali dari orang yang mendengarkan ia, dan ia mendengarkan dari orang yang mendengarkan dari kalian. Begitulah seterusnya. Nah, sampai sekarang kita telah membaca dari kitab Imam Abu Dawud yang beliau dengar. Imam Abu Dawud yang dengar, yang kita baca saja. Imam Abu Dawud dengar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari guru, sampai ke atas. Nah, dari Imam Abu Dawud ke bawah itu bukan sanad hadis, itu hanya sanad kitab. Nah, dari Imam Abu Dawud ke atas baru sanad hadis. Alhamdulillah. Nah, kalau sampai dari Imam Abu Dawud ke bawah sanad hadis, maka sampai di tangan kita semua hadis jadi luntur. Nah, su'ul hifzi. Nah, fasid.
tidak bisa dipercaya. Khianat, hanya rusak hadis. Tapi ketika hanya terhenti di imam hadis, maka kedudukan hadis terjaga sampai ke atas. Nah, tinggal ke bawah hanya sanad tabarruk, sanad tahlim, sanad silsilah keilmuan kita, tidak memberi pengaruh kepada hadis. Walaupun ada misalnya dari sanad kita kepada imam-imam hadis itu, ada di antaranya yang tidak siqah, su'ul hifzi, itu tidak memberi pengaruh kepada hadis. Nah, وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمرو بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu qala, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nadarallahu, semoga menceriakan oleh Allah, semoga menceriakan oleh Allah imra'an, akan seseorang, sami'a minna, yang ia telah mendengarkan hadis dari kami, sami'a minna hadisan, yang ia telah mendengarkan dari kami akan hadis, fa hafidhahu, lalu dia menghafal akannya hadis, hatta yuballighahu, sehingga ia menyampaikan akannya hadis. Hadis sahih, doa baginda Rasul bagi pelajar hadis, tapi tidak terpenuhi komponen hafidhahu itu. Mungkin secara mafhum, secara maksud terpenuhi dengan kitab yang kita beli, hafizahu fil kitab. Poinnya adalah yuballighu. Demikian mafhum para ulama. Poin letak pada yuballighu, bukan fi fahafidhah. Lihat judul yang diberikan oleh Imam Abu Daud, Nasrul Ilm, bukan Hifzul Hadis. Judul yang diberikan Imam Abu Daud bukan Hifzul Hadis, tapi Nasrul Ilm. Berarti poin pada kalimat itu bukan pada hafizah, tapi pada yuballigh, yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan hadis-hadis baginda Rasul, dapat doa langsung daripada baginda. Nadarallahu, menceriakan oleh Allah, artinya hidupnya ceria. Nah, kenapa hidupnya ceria? Karena wawasan akhirat luas. Ketika wawasan akhirat luas, maka problem dunia tidak terlalu berat. Parubba hamili fikhin, betapa banyak orang yang membawa fikih, betapa banyak orang yang membawa fikih, ilaman, kepada seseorang yang dianya seseorang itu lebih faqih darinya. Betapa banyak pembawa fikih kepada orang yang dianya orang itu lebih faqih darinya yang bawa. Wa rubba hamili fikhin, betapa banyak orang yang membawa fikih, laisa bifaqih, tidaklah dia dengan faqih yang sesungguhnya.
Maka bisa saja dalam dunia keilmuan guru kita membacakan kitab fikih. Guru kita bacakan kitab fikih, beliau disebut dengan hamili fikih. Kemudian di antara murid yang mendengarkan dari fikih yang disampaikan gurunya, ada yang lebih paham dari fikih tersebut. Itu bukan satu dua. Kata Nabi katakan rubba, banyak. Dan banyak juga yang mengetahui, yang memikul ilmu fikih tapi dia nggak fakih. Kitab ini sudah dibaca, kitab itu sudah tamat. Nah, kitab itu sudah selesai. Lihat solatnya seperti solat orang yang tidak belajar fikih. Itu maknanya bukan fakih. Karena sudah belajar fikih tapi terlibat dari muamalah yang tidak benar juga, itu bukan fakih. Pas baca kitab sama realisasi pengamalan itu nggak sama. Berarti dia tidak fakih. Nah, katanya dianjurkan menggosok-gosok tangan ketika berwudu. Wudu dia nggak gosok tangan. Dia sampaikan dalam kitab yang dia baca, dianjurkan mengusap seluruh bagian kepala. Pas duduk tanya gini aja. Nah, itu nggak fakih itu. Nah, itu fakih. Menjual buah. Nah, ekaf fakih. Nah, maka perlu dengan ilmu fikih penerapan. Seseorang tidak diukur fakih nggak fakih kecuali daripada penerapan dalam pengamalannya seperti apa. Nah, nanti antum bisa perkenalkan dengan seorang fakih abad zaman. Boleh, insyaallah. Ikut solat, suruh dia diimam. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dhalin lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu pulang saja lah. Enggak fakih itu. Masa nggak tahu fakih ayat solat aja nggak tahu aturan? Di mana letak fakih? Ahli fikih abad modern. Ketika imam celana untuk mata kaki atau sujud menampilkan biji salah. Mana fakih? Mana letak fakihnya? Nah, jangan komplain. Itu realita dan fakta. Nabi dah katakan, rubba hamili fikin laisa bi faqih. Berapa banyak pondok-pondok klasik, pondok-pondok yang fokus dengan kitab-kitab klasik, yang ketika ngimamin sholat, yang ketika bermuamalah tidak sesuai dengan pelajaran yang mereka pelajari. Nah, enggak usah komplain, karena Nabi sudah sampaikan rubba dengan makna kathir, kasiru hamili fikhin laisa bifaqihin. Naam, hadis. وبه قال سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سردان ولكن بقراءة واضح. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل يحيى بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خمر لك من خمر النعم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal, maksudnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah, la ayyahdiyallahu, sungguh bahwa memberi hidayah, sungguh bahwa menunjuki oleh Allah, bihudaka, dengan petunjukmu, dengan penyampaianmu, rajulan, akan satu orang, wahidan, satu saja, khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada humrin na'am, onta merah. Humrin na'am, onta merah. Onta merah adalah kendaraan termahal di zaman tersebut. Nah,
satu orang mendapatkan hidayah karena tausiah dan penyampaian khutbah dan pengajian yang disampaikan, itu lebih berharga dari dapat bonus satu kendaraan mahal. Saya sejak hari ini janjilah nggak mau lagi. Kamu ngapain? Pokoknya nggak mau lagi saya dengan ceramah tadi itu. Ada yang dengar banyak, 1000 orang misalnya, yang tobat cuma 1, itu udah bagus. Itu lebih berharga daripada dapat undian mobil. Apa maksudnya? Sebagai penyebar ilmu, sebagai pewaris Nabi, kebanggaan dia dengan ilmu yang disampaikan lalu diamalkan oleh orang, atau pengamalan masyarakat kepada ilmu yang disampaikan, itu jauh harusnya lebih bangga daripada orang dapat undian mobil dari bank, atau undian mobil dari makan kuaci, sabun rinso bisa. Jadi sabun dapat undian mobil, begini kebenaran buat mobil pulang tahun kita itu, mana bangganya? Sedang makan kuaci di kantin, kuaci nggak boleh dijual, itu makanan mengalaikan, dibuka mobil, agak di depan, nggak percaya deh, undian mobil di kuaci. Ditukarkan hari itu juga, sebelum iqamah maghrib, langsung mobil baru. Mana perasaan anda? Apaan di mobil di kuaci? Senang sekali. Terasa itu cerita tuh setahun diceritakan sampai ke anak cucunya. Nah, kebanggaan yang harus lebih atau sama, harus lebih ketika selesai pengajian ada satu orang taubat. Nah, selesai khutbah ada satu orang yang taubat. Itu kebanggaannya harus lebih daripada Irfan dapat undian mobil dari makan kuaci. Itu maksud hadis Nabi, khairul laka min humrin na'am, kepuasannya, kesenangannya. Nah, babul hadisi an Bani Israel, bab cerita-cerita tentang Bani Israel. Apa hukumnya menceritakan tentang Bani Israel? Nah, وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسخير عن محمد بن عمرو عن سيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Nah, ceritakan saja oleh kalian tentang Bani Israel, enggak ada dosanya. Nah, ini enaknya. Gerakan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita sajalah kalian, berceritalah kalian tentang kisah Bani Israel, enggak ada dosanya. Benar salahnya terserahlah. Atau itu ada satu ahli ibadah Bani Israel, ibadah dalam gua, tinggi ibadahnya, gua bersinar. Kemudian akar-akar kayu telah melilit-lilit badannya. Kemudian sujudnya telah membuat cekung batu. Ada kan dengan cerita itu? Kemudian dia doa kepada, bertemu dengan Nabi Musa. Wahai Musa, coba tanyakan kepada Allah, di mana surgaku? Maka kata Nabi Musa, tempatmu di neraka. Itu jawaban Allah. Nah, kaget nih ahli ibadah. Lalu dia doa, ya Allah, besarkan badanku sehingga neraka penuh, sehingga nggak bisa lagi yang lain masuk. Dapat perintah dari Nabi Musa, kamu ahli surga. Kenapa dia ahli surga? Karena pikir umat sesat. Berpikir menyamakan orang lain, tidak menyamakan dirinya sendiri, maka pikir sesat atas kepentingan umat lebih baik pada beribadah sekian ratus tahun. Pada saya cerita saja, nggak ada masalah. Asal dengan cerita yang direkayasa. Ini ada kebebasan nih, dibuat cerita rekayasa. Ketika Nabi Musa bersanding sama istrinya, diundanglah telempong.
Oh, itu memang nggak betul itu. Kapan pula Minang hadir di situ? Maka ketika mereka menuduh tafsir, banyak Israiliyat di dalam. Di situ banyak cerita-cerita Israiliyat. Bukunya banyak cerita-cerita Israiliyat. Kamu dengar nggak panduan agama tentang cerita Israiliyat? Dengar panduannya? Apa panduan Nabi? Ceritakan saja. Lalu kenapa antum menganggap sebuah buku yang banyak kandungan cerita Israiliyatnya dianggap buku itu rendah? Padahal Nabi sendiri mengatakan ceritakan saja. Nah, itu kata Wahabi, banyak Israiliyat di dalamnya. Gak dibaca hadis dulu, gak diketahui hadis Nabi. Bagaimana panduan agama sesungguhnya menyikapi cerita Israiliyat? Mana Nabi larang? Nah, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmizi, hadithu an Bani Israel wala haraj. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ حدثني أبي عن سيدنا قتادة عن سيدنا عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثون عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم إلا إلى اسم صلاة. Dirikan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadithuna, bercerita ya Nabi akan kami tentang Bani Israel, hatta yusbiha ma yakumu, hatta yusbiha, sampai pagi. Nah, ternyata ada juga dalam hidup Nabi itu cerita begadang sampai pagi, tapi nggak tiap hari. Ya sekali seumur hidup gitu, atau sekali 10 tahun ada reunian, udah 10 tahun gak reunian sehingga gak tidur malam itu, yang sedang pakal tetelurnya mengeluarkan bakatnya, masih ingat gak saya buat tetelur 20 tahun lalu, keluarkan kemampuannya. Yang ahli buat martabak malam itu, yang ahli goreng putih telur malam itu. Jadi tadi sampai pagi. Ada nih hadisnya, sanadnya ada. Nah, bercerita sampai pagi itu ada riwayatnya daripada Nabi. Kalau antum niatkan ikut sunnah Nabi, cuma satu malam itu misalnya, kita ikut sunnah Nabi malam ini, apa itu cerita sampai pagi? Ada nilai pahala. Nah, tapi jangan buat di sini. Di sini ada wajib Nabi. Jadi ketika bertentangan wajib Nabi dan sunnah Nabi, tinggal sunnah Nabi, wajib Nabi duluan. Nah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kami tentang Bani Israel sampai pagi. Ma yakumu, tidak berdiri ya Nabi kecuali ke uzmi salatin. Uzmi salatin, uzmi itu bacanya sama dengan kufli dan ma'in sakin Allah. Ma'zam syai', paling besar sesuatu. Uzmi syai' akbaruhu ka'annahu arada la yakumu ila ilal faridah. Nah, uzmi tidak berdiri ya Nabi kecuali kepada yang besar dari salat, maksudnya kepada salat fardu. Nah, sampai Nabi enggak salat qobliyah subuh. Nah, Nabi hanya salat fardu saja, saking ceritanya panjang. Nah, pertama hadis daripada qauli, yang kedua hadis daripada fi'li. Saking hadithunya, hadithu perintah umum, wala haraj prakteknya dari Nabi, sampai sahabat gak tidur semalaman. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Yunus, cerita Nabi Soleh, cerita Nabi ini, cerita Nabi itu. Tapi kalau cerita yang antum meriwayatkan seperti yang ada dalam Al-Quran, itu bukan hadis Bani Israil wala haraj, itu tafsir. Babun fi talabil ilmi li ghairillahi ta'ala. Bab tentang belajar ilmu agama
bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis. وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سريج ابن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن سعيد بن يسار عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يكني ريحها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, siapa saja yang mempelajari ia, ilman, akan satu ilmu, arti ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari perkara-perkara, dari ilmu-ilmu yang dicari dengannya ilmu keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang itu, ilmu yang gunanya mencari keridhaan Allah, yaitu ilmu agama. La yata'allamuhu, dia tidak mempelajari akannya ilmu agama kecuali liyusiba bihi aradam minad dunya, supaya dia mendapatkan dengannya ilmu agama akan barang-barang dunia, arad, akan barang-barang dari dunia ini. Niscaya, atau itu khabarman, lam yajid, tidak mendapatkan ya seorang arfal jannati yaumil qiyamah, akan bau surga pada hari kiamat. Arfa artinya rihaha, dia tidak akan mencium bau surga. Bau surga sudah tercium 40 tahun sebelum kita sampai ke dalam surga, dan dia tidak akan pernah menciumnya. Artinya dia tidak akan pernah digiring ke neraka yang melewati 40 tahun daripada surga. Nah, sementara orang kafir ada yang diperlihatkan surga, kemudian dimasukkan ke neraka. Tapi orang ini jangankan memperlihatkan surga, baunya saja tidak tercium. Artinya dia akan dijauhkan dari surga, jauh daripada jarak 40 tahun perjalanan. Siapa orang itu? Belajar ilmu agama tujuannya dunia. Nah, Zahra, itu apa antum belajar tafakkur? Yang abang jelas, ini urusan surga neraka ini. Hah? Hah? Sampai sekarang dah mau selesai belajar, nggak tahu. Ada niat? Apa nih? Islah. Hah? Islah diri. Islah diri. Islah diri. Atasan pulang ke rumah nggak ada dakwah, cuma untuk islah diri saja. Beri dari ridha Allah. Sudah tahu tadi itu. Oh ya, untuk cari ridha Allah. Insya Allah. Mak? Hah? Apa? Semuanya? Apa itu? Kan mau jadi Habib apa? Hebat tuh. Mau hebat. Allah. Nah, jangan ada terlintas untuk mencari dunia, nanti hilang surganya. Nah, kira-kira ini orang belajar agama dalam satu jurusan apa maksudnya?
Belajar agama satu jurusan. Jauh. Kan musyawarahnya kan begini tuh. Jangan ambil itu nggak banyak peluang pekerjaan. Ada nggak orang musyawarahnya begitu sebelum menentukan jurusan? Ini peluangnya dikit, ini banyak peluang, ini besar peluang. Hah? Kan taufik. Allah. Nah, kan bicara secara umum. Bertiga tuh. Iya. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kalau dia ambil satu bidang ilmu, tujuannya kalau saya ambil bidang ini jadi guru agama, gak ada peluang. Jadi KUA lah banyak peluangnya, bisa diundang ke rumah 600.000. Apa kalau jurusan KUA? Jurusan apa? Kalau mau jadi KUA jurusan apa? Tolong nafsir. Juga. Tapi ijazah dari hijrah itu nggak bisa melamar kemana-mana. Jadi camat nggak bisa, jadi Enku Kali nggak bisa, jadi Pak Lurah insya Allah. Lurah, PRT, Imam Masjid, Garid, Mabot, Muazzin. Yang paling tepat itu adalah bikin pondok pesantren di kampung masing-masing. Suranti, jadi nggak perlu orang Suranti ke sini jauh-jauh. Nah, itu ada pondok. Mudir Ma'had Syekh Umar. Raju. Nah, semakin semangat yang ujungnya nih Raju. Mana muridnya? Di India ada. Masya Allah ada dari India. Wawancara anak India nih. Kenapa milih ke Indonesia paling pelosok situ Suranti? Iya, mudir kami orang India. Ada rajunya. Apa enggak? Hadis babu fil qasas, bab tentang cerita. وبه قال لنا محمود بن خالد قال لنا أبو مسحير قال حدثني عباد بن عبد الخواس عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله السيباني عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختار. Nah, la yakussu kata Imam Aunul Ma'bud, la-nya itu la nafi, bukan la nahi. Tidak bercerita, tidak berkisah kecuali oleh amir. Amir artinya hakim atau makmur. Makmur artinya orang yang diizinkan dari pihak hakim. Atau mukhtar. Mukhtar artinya orang yang membanggakan diri dan sombong. Nah, bab tentang kisah. Kisah di sini adalah bercerita tentang pribadi. Bagaimana hukumnya berkisah tentang pribadi? Bercerita tentang riwayat hidup. Kata Nabi SAW, tidak boleh berkisah, tidak boleh bercerita kecuali oleh hakim. Hakim artinya panutan. Seorang panutan, dia berkisah tentang riwayat hidupnya dalam satu motivasi, itu nggak ada masalah. Yang kedua, makmur, orang yang diperintah oleh hakim. Misalnya ada satu orang, dia bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam 9 bulan, maka diminta dia membagi pengalamannya, maka dia boleh berkisah. Makmur. Yang kedua, yang ketiga, dia tidak punya tujuan karena dia bukan seorang amir, dia tidak disuruh, tapi dia cerita sendiri. Itu namanya mukhtar. Orang sombong, orang angkuh, orang mencari perhatian orang lain. Duduk di kedai cerita tentang dia, duduk di sini cerita tentang dia, dari situ cerita tentang dia.
saya dulu belajar tuh makan kerak. Nah, 36 tahun saya belajar, terlambat saya kawin itu karena saya belajar. Kita dia jadi mana-mana. Itu namanya tolabur riasa. Kayaknya sebentar lagi dia mencalon. Apri coba boleh cerita tentang keberhasilan untuk menghafal Al-Quran dalam 5 bulan. Boleh cerita. Tapi kalau nggak ada orang minta, maka boleh cerita itu maknanya mukhtal, mutakabbir. Hadis. وبه قال مسدد قال جعفر بن سليمان عن معلى بن زياد عن علاء بن بشير المزني عن ابي الصديق عن الناجي عن ابي سعيد عن سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلست في اصابه من ضعفاء المهاجرين وان بعضهم لا يستثير ببعض من الأري وقارئ يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا يا رسول الله إنه كان قارئا لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطنى ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيدي هكذا فتخلقوا وبرزت وجوههم له قام فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا يا معشر الصعالك المهاجرين بالنور التامة من تام يوم القيامة تدخل الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذاك 500 سنة. Nah, baca baris yang betul juga. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sayyidina Abi Sa'id, jalastu fi isabatin, aku duduk di dalam sekelompok orang. Isabah itu jumlah kira-kira 10 orang lebih. Aku duduk di dalam sekelompok dari du'afa'il muhajirin, orang-orang lemah dari kalangan muhajirin. Muhajirin itu lemah bukan karena pemalas, muhajirin lemah karena tidak boleh membawa kekayaannya dari Makkah ke Madinah. Sehingga sampai di Madinah jadilah dia orang tak punya apa-apa. Wa inna ba'dahum, sesungguhnya sebahagian mereka la yastatiru, sungguh dia menutup diri bi ba'din, dari sebagian yang lain, minal uryi, karena tidak punya pakaian. Jadi dia punya sarung saja, enggak punya baju. Hanya dia bersembunyi di bawah kawannya. Ini dia. Nah, karena saking malunya, gak ada baju waktu itu, cuma punya pakaian saja. Nah, hadis ini dipakai oleh sebagian santri-santri kecil. Hari dia safirullah di belakang tu dia. Nah, bukan karena malu, karena mau ngantuk dari majelis zikir. Dia nggak duduk dalam majelis zikir, dicari-cari mana kira-kira badan besar, orang tinggi yang bisa bersembunyi. Nah, dia zikir. Kalau ngangguk itu aman deh. Nah, kadang diatur barisannya lurus itu, supaya dia nggak nampak belakang. Ke Umar duduk lurus saja, dia nggak nampak posisi yang belakang ngantuk atau bagaimana. Kalau sahabatnya melakukan hal yang sama juga, tapi karena nggak punya baju, dia bersembunyi di balik kawannya karena dia tidak punya baju. Wa qari'un yaqra'u alaina, seorang qari, seorang hafiz, dia telah membaca Quran di atas kami. Kami dengar. Karena waktu itu belajar Quran hanya lewat mulut, karena tidak ada mushaf. Maka yang hafal itu akan membacakan ayat, yang lain dengarkan, mudah-mudahan hafal.
tiba-tiba datanglah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari rumah masuk ke masjid. Faqama alaina, maka berdirilah Rasul di atas kami. Berdiri di atas kami bukan sahabat diinjak. Nah, berarti berdiri di samping kami tentunya. Falamma qama Rasulullah, maka tak kala berdirilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakatal qari, diamlah sang pembaca ayat kami. Fasallama, setelah diam, fasallama, lalu memberi salam ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian berkata, ya Nabi, ma kuntum tasnaun, apakah sesuatu yang adalah kalian sedang melakukannya? Qulna, kami bilang ya Rasulullah, innahu, sesungguhnya, kana qari'un lana, adalah seorang yang hafal Quran, yaqra'u alaina, dia membaca Quran kepada kami. Yang kami ini nasma'u ila kitabillah, kami mendengarkan kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Itu saja wahai Rasul. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, beliau salah satu yang ada di dalam rombongan tersebut. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menjadikan sebahagian dari umatku akan orang yang diperintahkan aku untuk bersabarkan, untuk menyabarkan diriku bersama mereka. Jadi kata Nabi, segala puji bagi Allah ada di antara umat saya yang saya sendiri disuruh Allah untuk duduk bersama orang itu. Ini makna firman Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nabi duduk bersama sahabat. Qala, berkata Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, duduklah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wastana, di tengah-tengah kami. Liya'dila bi nafsihi fina, liya'dila bi nafsihi, supaya bersikap adil ya Nabi dengan dirinya pada kami. Kenapa Nabi duduk di tengah? Supaya adil membagi dirinya kepada sahabat. Summa qala, kemudian berbuat ya Nabi biyadihi, dengan tangannya hakada. Hakada apa artinya? Sahabat yang paham apa yang mereka lakukan, fatahallaku, lalu mereka buat halaqah, disuruh duduk melingkar. Wa barazat wujuhum lana, terlihat jelaslah muka-muka mereka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena duduk melingkar. Qala, berkata Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, ma ra'aitu Rasulullah, tidaklah aku lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam a'rafa minhum ahadan ghairi, mengetahui ya Nabi dari mereka yang duduk siapapun kecuali hanya aku. Menurut pengamatan saya, Nabi yang kenal cuma sama saya saja. Ternyata yang lain santri baru semua. Nah, santri lama masih belum ada di shaf. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru ya ma'sara sa'alik, bergembiralah kalian wahai segenap orang-orang yang miskin. So'alik itu artinya miskin banget. Al-Muhajirin, yang hijrah dari Makkah ke Madinah, bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tadkhulunal jannata, kalian masuk surga qabla aghniya'in nas, sebelum orang-orang kaya dari kalangan manusia, lebih duluan binisfi yaumin, setengah hari. Gak lama kok, setengah hari saja. Itu khamsumiyati sana, 500 tahun duluannya, setengah hari akhirat.
500 tahun. Nah, 2 hadis terakhir bila selesai. وبه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد السلام يعني بن المطهر أبو زفر قال حدثنا موسى بن خلف المعمي عن قتادة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4. Amin. 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 An أعتق 4. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dalil zikir berjamaah. Kalau Wahabi enggak tahu, ini salah satu hadisnya, tambahan untuk antum. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La an aquda, sungguh bahwa aku duduk ma'a qaumin, bersama kaum yazkurunallaha ta'ala, yang mereka berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana mereka berzikir? Dari salat subuh. Nah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min an aqtiqa, dari bahwa aku merdekakan 4 orang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Walaan aku dah, sungguh bahwa aku duduk bersama kaum mereka berzikir memuji Allah dari solat asar. Zikirnya mereka itu dari solat asar, berarti zikirnya lepas solat. Sampai tenggelam matahari, itu lebih saya sukai daripada aku memerdekakan 4 orang. Hadis yang sama, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hadis وفي قال لنا عثمان بن أبي شيبة قال لنا حفص بن غياث عن أعماس عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه حتى إذا انتهيت إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فرفعت رأسي فإذا عيناه تهملاني. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra alayya, tolong kamu bacakan kepadaku surah An-Nisa." Berkata Sayyidina Abdullah, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika, aku yang bacakan sama kamu, wa alaika unzil, padahal kepadamu diturunkan Al-Qur'an." Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini sesungguhnya aku menyukai bahwa aku mendengar Quran dari selain aku." Qala, berkata Sayyidina Abdullah, faqaratu alaihi, aku bacakan di atasnya Nabi surah An-Nisa sehingga aku sampai pada firman Allah yang berbunyi, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid?" Bagaimana nanti kira-kira apabila kami datangkan setiap umat dengan saksi dan kami jadikan kamu sebagai saksi terhadap umatmu. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Dan Nabi telah mengalirkan airnya. Wallahu a'lam. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.